bos saya Ki. Ya kapan sih? Lu pakai topi ya? Gak usah pakai masker juga Ki. Gak apa-apa, lebih kenceng aja gak apa-apa. Lebih kenceng biar suaranya masuk juga. Kencengin aja, kencengin. Yeah. Emang nggak ada itu pilihannya? Hah? Nggak ada mikrofon gitu? Mikrofonnya nggak ada, makanya suara harus lebih kenceng dikit. Oh iya. Gitu. Mikrofonnya belum dibeli. Brother guys, anjay. Kalau kata YouTuber. Jadi gini, friend. Gua di sini coba untuk ngobrol bareng sama teman-teman gua, circle gua lah ya. Bentar, motor. Bareng sama circle gua yang menurut gua banyak yang bisa kita contoh dari obrolan-obrolan yang menurut gua penting, tapi menurut lo nggak penting ya bodo amat. Lu mau tonton syukur, nggak ditonton ya gondrong. Mau syukur nggak mau gondrong. Ini Ricky dipanggilnya Botel. Kenapa tuh? Botak teladan. Botel tuh botak teladan. Perasaanku bukan itu deh dulu. Soalnya kita kenal udah lama, friend. Iya. Dulu beda. Dulu teler kali ya. Oh, doyan teler. Botak Botak teler, teler. friend. Kencengan dikit nggak apa-apa, friend. Nggak slow aja slow. Iya. Kan tempat kita ini sendiri. Oh iya. Iyalah, siapa yang mau ngomelin? Itu bonteng yang bikin tama gua. Oh, Bonteng. abang-abangan, abri. Abang-abangan ribet. Ya. Bonteng terus jalan. Ada senior. Satu gang sama lu gitu. Ya, satu gang deket rumah gua. Satu gang. Tapi abang-abangan dia. Dan dia yang gua tahu sekarang, gua belum mau bahas yang gua bahas sebenarnya ya. Yang gua tahu dia sekarang sudah lumayan sedikit lurus loh. Woi. Lurus ya. Vertikal. Dikit-dikit. Belajar lah ya, belajar. Doi tatonya itu gue yang buatin juga. Ada beberapa doi tatonya yang gue buatin, dan gue akhirnya tahu Botel itu namanya sebenarnya botak teler. Emang dulu demen teler berarti dia. Iya. Gua salah satu yang isi GH dulu rumah lu kan GH. Greenhouse. Iya, dulu ada greenhouse. Tapi tuh. lu masih keseringan di Bali. Pas gua di Bali. Itu di Bali. Iya. Itu di Bali. Gue di Bali lumayan lama tuh ya soalnya ya. Jadi GH itu, greenhouse itu rumah gua diisi sama anak-anak. Ya. Karena untuk ya satu nemenin adik gua, karena nyokap bokap gua juga nggak di rumah. Ya. Gitu. Dan dia ini salah satu teman lama gua yang selalu support gua, selalu apa ya, friend? Kalau ada lah pokoknya, maksudnya selalu ada dalam situasi apapun. Mau bikin orang di hajatan, nah gue ikut. Gue gulung satu tongkrongan, gue ngikut. Aja gitu. Iya, itu Ada aja lah, soalnya ya gue nggak itu dari zaman dulu ya. Kita udah, maksudnya kita emang udah nggak bisa dibilang dipisahin juga, kepisah juga gara-gara kesibukan masing-masing lah ya kan. Masing-masing benar. Tapi tetap ketemunya di sini juga. Tetap nggak emang selalu ketemu juga gitu loh. Gue sambil ngerokok, friend, bodo amat. Sebenarnya ini acaranya drinking for thinking, tapi kebetulan karena udah sedikit belajar lurus ya kan, jadi gue untuk respect sedikit. Jadi kita nggak perlu ada yang namanya drinking, tapi tetap ngobrol for thinking lah kalau edisi sekarang. Doi ini yang bikin gue salut, dia konsisten. Pertama awalnya lu kerja kan, setahu gue. Gue kerja. Awalnya lu kerja, terus dari kerjaan lu juga yang gue tahu itu lu bener-bener sudah dapat jabatan yang lumayan, Posisi yang lumayan. bisa lu ceritain nggak tuh? Ceritanya dari mana ya? Ya pas masuk dan lu dapat jabatan itulah. Ya gua Bikin short aja. 2014 tuh. 2014 dari ya masih di GH tuh, dari tempat lu, dari GH ketemu sama teman-teman, sama-sama tukang
jangkir, saya nggak bisa dibilang jangki juga. Iya. Rastaman. Rastaman. Dan majuan dikit. Di situ itu kayaknya miring kepala lu. Ya, kepala lu miring. Gua 2014, pokoknya gue inget 2014 kenal dari greenhouse, kenal dari rumah lu. Ngumpul kan tuh anak-anak dari manapun itu semua ngumpul sana untuk ngambil Terutama dari lingkungan perumahan kita ya. Permata dulu, Ah. masih Permata, ngumpul semua di sana tuh. Pas turun 16 kilo itu gue nggak enak ngomongnya apa tuh ya. Gak apa-apa nggak apa. Pokoknya pas turun 16 kilo semuanya pada datang. Nah, salah satu orang yang datang itu Salomo Caniago nama aslinya. Salomo Caniago. Panggilannya Bang El. Bang El. Bang Dan Romo. itu siapa tuh? Dan dia adalah orang yang ngajak gua untuk kerja di bioskop itu. Oh, di bioskop. Di bioskop gua sebelum Iya. 2014 gua diajak kerja untuk megang Berawal dari ya gitu. dari Skaps tuh ya, dari Dari Skaps Skaps tuh. sampai akhirnya lu diajak kerja. Berarti kan kerja. Skaps positive thinkingnya banyak banget dong ya. Ya, Iya kan? iya itulah. Hal kocoy itu yang menyatukan kita. Yoi. Kalau kata Bang Bulls, ntar ada juga episodenya Bang Bulls. Jangan berhenti nakal. Ada bajunya dia pengen banget tuh gue punya tuh Bang Bulls. Jangan berhenti nakal, baju yang itu gue pengen. Nah, tapi jangan goblok kalau kata dia. Nakal boleh, goblok jangan. Goblok jangan. Nah, terus gimana Ki? Ya 2014 gua kerja di Sudirman. Di Sudirman. Pada saat pertama? Iya, pertama gua Sudirman, gua nyobekin tiket, sekalian gua supply untuk si ganja Itu buat mereka. bagian bawah lah ya. Bagian bawah banget. Bisa dibilangnya bagian Dasar bawah. banget itu, dasar ya. banget. Oh, ya. Nyobekin tiket atau aser panggilannya di sana. Aser. Kenek lah ya kalau di asli di bis ya. Kenek, benar Mas. Kenek di bis tuh nyobekin tiket ya kan. Ye. Aser 2014 ke 2016 gue dipindahin ke teras kota. Teras Kota BSD. Deket dong. BSD. Deket dari Pamulang deket cuy. 2016 gue ke BSD, naiklah tuh karir gue. Karena gue perpindahan site itu biasanya lu harus punya potensi atau lu punya project. Ya. Nah, proyekan gue di saat itu adalah jadi kayak ngitung barang gitu sih. Ngitung-ngitung store barang. manage, Jadi ya sebutannya gitu storeman lah, storeman. Oh, storeman disebut ya. Sebutannya di sana managing. storeman untuk ya ngedata semua barang-barang yang dibutuhkan oleh si bioskop itu sih. Si perusahaan tersebut lah. Equipment-nya Ya. semuanya. Ya, gue pindah sana 2016 awal 2016 Cut. pertengahan tahun 2016 gue dipromosin untuk jadi manajer. Oh. 2016 pertengahan. Yang kalau gue denger lu ngobrol kan adik gue juga sempet di situ tuh di. Gue bareng sama adek lu. Sama adik gue kan. Karena di saat gue udah naik ke dipromosin jadi storeman, leader, adik gue masuk. banyak anak-anak greenhouse yang gue bawa. Oh, Kupet. dari Lomo lu, Gua dibawa sama Lomo. dibawa mal. Gue dibawa Lomo. Lomo. Gue dibawa Lomo. Bawa lu. Ah. Setelah lu sudah punya nama sedikit, Gue bawa anak-anak greenhouse. bawa anak-anak greenhouse. Jadi kesannya bukan kesannya. Jadi lu berpikir tiau jangki nggak usah, kalau mau ngejang cari duit dong lo. Ya, kan ya, gitu ya, ya. gitu ya. Asik Intinya asik. sih gitu. Iya, Pokoknya- keren. Adalah nyari duit, Ya. nyari duit, terus di dunia entertain gitu kan, maksud gua cocok lah ya gitu ya, maksudnya anak-anak greenhouse tuh ya Masuk masuk lah gitu, entertain. Lu tahu film, kita di greenhouse juga kan sering nonton film. Ya, kerjaannya itu doang, Iya kan? nonton film. Tiap gua Udah. balik juga gitu tuh. Gua ajak gawe mereka. Siapa ya, banyak sih, ada Acum, Kupet, Adelu. Nah, Acum sahabat kita juga, sekarang dia masih dalam, entah kapan keluar. 7 Gua tahun, kangen banget. 7 tahun. Bisa lebih, kemarin dia telepon gua. Oh, tuh lu bisa lebih. Kalau dia nggak ada perubahan katanya, dan kalau nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya 4 tahun bisa keluar. Teleponan kemarin sama gua sempat. Masih komunikasi lancar. Ada sahabat gua, nanti kalau dia keluar pasti kita ngobrol sama dia. Gokil. Gondrong dekil dia. Sama goblok dari kecil. Ya udah 2016
awal 2017 gue udah posisikan gue manajer di office. Disitulah karir gue hancur karena circle-nya gue di bioskop itu teman-teman gue dan mereka itu junkie semua. Junkie semua ya. Kan. Mobilnya kenceng banget. Oke, berarti junkie semua tuh ya circle lu pada saat itu. 70% satu biosite itu dan jadi tempat itu jadi terlalu nyaman buat lo ya. Yang gue tahu nih ya, gue tahu sedikit lah ya. Jadi nyaman nih buat lo melakukan hal-hal itu gitu loh. Iya. Jadi sampai tempat kerja pun lo melakukan hal-hal seperti itu gitu kan. kasarnya kayak GH dipindahin Oh. ke teras kota. Iya, bener. Ya kan? Greenhouse dipindahin ke teras kota, udah itu doang. Kayak semuanya kayak ke situ semua. Iya, betul. Tapi dalam kutip kerjanya bener semua, Mas. Ade lu sempet naik ke bagian tadi kan di Acer juga dia. Gold Class. Connect. Oh, masuk ke Gold Class. Ke Gold Class dia. Lebih ke VIP-nya Ade lu. Iya. Bupet sempat masuk ganti posisi gue jadi storeman. Oh, jadi Sebenarnya jangki-jangki semua itu bukan jangki sih men, maksud gua apa ya? Rastaman masalah. Rastaman juga nggak enak juga nyebutnya. Iya. Orang yang doyan lah ya. Iya, orang yang doyan itu ya semuanya bisa. Orang itu. yang konsumsi dalam arti yang orang bilang negatif itu malah prestasinya gede-gede kan. Iya, bisa kerja lah, Bisa di saat kerja. mereka kerja terus pakai gituan, emang mungkin satu kebutuhan mereka untuk kinerjanya makin bertambah kan. Ya, Gitu. Positifnya gitu kan. positifnya dari barang itu Nah. bisa gitu. Benar. Ya disitulah awal mulanya kecemburuan sosial, ada yang nggak seneng orang, akhirnya ya Standar dalam dunia persaingan. dunia pekerjaan, dunia Iya. persaingan, terus dunia jenjang karir, ya udah di situ akhirnya ada salah satu orang yang nggak suka sama gua karena dia mikirnya adalah gua bawa orang-orang gila kerja terus, dan padahal bukan gua yang nentuin dia masuk ke Gold Class, dia masuk ke storeman bukan gua, tapi cinema manager gua. Memang Di atasnya dilihat dari tuh kinerjanya juga kan. kinerjanya memang lebih baik gitu, makanya. Tapi Kecemburuan sosial tadi. iya, si orang yang cemburu sosial ini sangkanya adalah ya karena teman-teman gua akhirnya udah dinaikin. Oh, jadi kesannya kolusi gitu. Iya. Oh, iya. situ- Dan dari situ lu stuck, dalam arti lu stop tuh bekerja. dicepuin dulu sebenarnya. Kalau enggak lu tetap kerja. Seharusnya tetap kerja. Gara-gara proses dicepuin dan kasarnya persaingan kerja tadi lah ya. Ya, dicepuin sampai dia ngerekam dia ngambil dari CCTV. Ya, tahuan. Ya dijahatin lah ya. Jahatin lagi. Perbuatan jahat yang dijahatin. Perbuatan jahat yang dijahatin. Yoi, asik tuh. Buat tagline asik tuh ntar tuh, perbuatan jahat yang dijahatin gitu. Nah, setelah lu berhenti bekerja, yang bikin gue tertarik ngobrol sama lu tuh sampai sekarang bikin yang namanya kedai. Bener nggak sih? Dan kedainya bisa kita lihat juga sekarang di belakang. Kenapa gue ngambil di sini dan rada berisik? Karena kedainya di pinggir jalan banget. Gue bodo amat sih mau berisik juga. Yang penting lu bisa nangkap beberapa kata-kata udah. Ya, benar. Syukur, alhamdulillah, asik. Ya kan? Nih, Ini gerobaknya Ki ya. gerobak-gerobak kedai. Ini handmade cuy, ntar bakalan gua preview. Wah, adik gua noh lewat. Noh. XX CGV. X bioskop, X greenhouse, X bioskop juga. CGV-nya nggak usah di ini. Iya, lupa. Nggak apa-apa juga sih. Nggak boleh. Bebas Nggak lah. ada sensoran ya, nggak ada. Ah, bebas itu bebas Aman. gitu. Tapi kalau mau ngasih duit kan enak. Makanya sebutin aja kali aja dikasih duit ya kan. Terus Yaudah, sudah 2000. berapa lama Ki lu buka ini Ki? 2018 gue di-cut. 2018 akhir gue di-cut, 2019. Ya, 2019 gue mulai. 2019 awal 2019 awal lu mulai dagang. dagang.
Dagang. Dan posisinya di situ lu udah berkeluarga. Udah gua pas kerja juga udah berkeluarga. Oh, udah berkeluarga. Udah berkeluarga gua berkeluarga. Nah, menurut gua nih ya, menurut gua pribadi, takoyaki itu kan memang makanan ringan Jepang. Nggak sih? Cemilan Jepang lah ya. Dan pada masuk dan trennya di Indonesia menurut gua dan yang gua coba baca-baca itu bisa dibilang musiman, Pren. Lu ngerasa itu nggak? Iya, benar. Iya nggak sih? Takoyaki itu musiman gitu. Tapi kenapa gue di sini tertarik yang ngebahas sama lo dari tahun 2018 sampai 2021 itu waktu yang sangat lama menurut gue. Tapi lo tetap konsisten gitu. Itu yang bikin gue menarik untuk bertanya, kenapa lo tetap milih ini gitu? Sedangkan kasarnya banyak yang lain gitu, yang bisa lo kembangin lagi atau lo mau usaha yang lain lagi gitu. Itu yang mau gue tahu sih sebenarnya. Jadinya kenapa gue bertahan takoyaki gitu ya? Pertama sih memang gue suka sama makanan ini pertama. Keluarga gue, istri gue memang suka sama si jajanan khas Jepang ini, takoyaki. Emang udah jadi favorit family juga ya? Kalau kemana-mana, kalau sana lagi kita datangin street food atau kemanapun, apalagi street food Jepang, ya udah carinya bukan apa, pasti takoyaki, nggak cari yang lain. Nah, yang kedua, kenapa gue masih bertahan? Padahal ini nggak booming banget lagi gitu ya kan? Kasarnya bisa dibilang yang tadi gue bilang turun. Iya, turun sebenernya. Turun banget. Ya itu dia, udah nggak ada saingannya. Pasti masih ada orang-orang yang masih pengen makan takoyaki gitu. Dan yang itu bikin konsistensi lo tetap jalan ya. Jalan terus. Jadi konsistensi yang dicampur dengan kondisi, dalam arti emang lu nya konsisten, kondisinya mendukung. Dalam arti mestakung lah. Semesta mendukung, ya nggak sih? Yang lain udah pada nggak ada, lu tetap ada. Tetap gitu. ada. Iya. Sampai sekarang akhirnya udah banyak juga kan sekarang. Makin naik lagi Sekarang banyak yang keliling malah sekarang. Keliling Kang, kemarin gue cek keliling dalam arti kayak mobile dia pakai gerobak, pakai motor, mobile bener-bener keliling. Oke. Pakai tahu bulat. Iya, betul. Pakai tahu bulat keliling. Musik juga ya. Terakhir gue cek itu 2020 pas pandemi. Gue cek di GoFood itu udah banyak resto GoFood takoyaki. Tadi awalnya tuh sebelum pandemi ya. Apa bang? Pakai ceban lah. Siap. Koran aja. Pakai koran. Iya bungkusnya. Pakai ceban kan. Oke. Brother guys, kita lihat cara bikinnya sekalian, oke? Pas banget. Yeah. Dari masa ke masa selalu pasti ada jalan berbeda. Walau terlihat sama, belum tentu semua ikuti jalan adanya. Telusuri tiap kata-kata yang disatukan, bahas sampai tuntas tak bisa diberantas. Kerja yang diingin ke titik teratas, karya tercipta diingat, eksistensi tak perlu bila akhir terlupakan. Yang diperlu hanyalah semua kepuasan dari apa yang terciptakan, hingga bisa rasakan. Make it real and you must feel. Lantunan bunyi bergegas meredakan segala emosi yang memenuhi. Selalu perhatikan yang terlihat mata, selalu nikmati apa yang teresi di telinga. Buat ini nyata akan suatu angan yang mendera. Luapkan yang terlihat, nyatakan yang terserap. Hasil selalu jadi hambatan, tetap percaya akan diri. Begitu semua telah meluap menjadi. Nah, tadi kita udah sekalian ngeliat cara membuatnya, cara orang belinya. Jadi motor itu berisik sekali yang lewat ya kan tuh, ya kan? Beli motor nggak bisa dirawat. Jadi pada intinya gue nggak mau basa-basi lah ya Ki. Di sini intinya lu konsisten dan yang tadi apa sih gue bilang tuh?
konsisten sih. Konsisten lah pastinya ya. Konsisten. Kenapa lu konsisten? Padahal kan udah nggak booming gitu loh makanan ini gitu. Dari tahun 2000. Keresahannya ya. Ya, dari tahun 2019 lah, 2019 sampai sekarang gitu kan. Oh dia lagi puasa juga. Gua minum Ki, nggak apa-apa Ki. Gak apa-apa, lanjut. Keren gak tuh kawan gua? Gua doang nih kapan ya? Ketiga. Tahu lah, bodo amat. Jadi yang gua salutin dari temen gue yang satu ini, ya kalau emang lu bisa ngambil baiknya, lu ambil baiknya. Kalau lu ambil buruknya silahkan. Buruknya lebih banyak sih, itu udah pernah ngerasain. Makanya gua pengen sharing baiknya aja. Seseorang yang seperti ini, seseorang yang sudah tidak dipercaya dalam pekerjaannya pada saat itu, cara struggle dan survive-nya tuh masih banyak ternyata. Dia bisa dagang, dia konsisten, sampai sekarang sudah dikaruniai 2 anak ya. 2 anak dan anaknya satu udah besar, main BMX bareng gua anaknya. Iya. Senang banget main BMX bareng. Diajarin sama dia. Gua racunin ini. Dia yang racunin sepeda. Gua racunin sampai bapaknya pusing harus beliin sepedanya. Itu maksud gua dengan gua ngobrol kayak gini sama dia, gua pengen kasih tahu sama lu. Banyak brand hal yang bisa lu kerjain dengan keterbatasan lu gitu. Banyak banget. Contohnya gua dengan yang tato sampai blek, gua juga pengen ngasih tahu juga sih orang-orang yang blek bertato kayak gua sampai muka-muka tuh nggak cuma di jalanan ngamen. Dan ya gue bukan emang mengecilkan mereka juga teman-teman gue juga, tapi masih banyak hal-hal yang bisa dibuat. Dan mereka juga ada beberapa yang udah buat YouTube juga dan sharing tentang kehidupan mereka juga. Itu menurut gue keren. Dan di sini gue mengutamakan circle gue yang paling gue suka. Bukan gue suka, yang circle gue yang selalu bareng gue tapi masih struggle and survive di bidangnya masing-masing. Ya contohnya Ricky lah. Kalau lu sendiri Ki, pesan lu buat orang-orang di luar sana yang mau nonton kita lah, yang mau dengerin kita lah. Dari kita bahas dari tadi yang gue kerja sama orang-orang Rastaman, orang Jalan, kita selalu mau ngomong apa. Kalau pesan gue sih lu jangan langsung pandang sebelah mata ke mereka gitu loh. Dan just the book. Iya. Dari cover juga gitu ya. Dari perusahaan yang besar CGV Besar banget itu. bisa Bioskop itu ya. Iya, bioskop bisa bikin gue itu, diri gue itu sampai ke manajer. Lain ada yang ke storeman, itu suatu prestasi sih menurut gue gitu loh. Dan kan orang-orang yang buat seorang kayak lo gitu ya. Iya. Bahkan lu sendiri nggak nyangka gitu. Gue nggak Iya. nyangka bisa kayak gitu ya kan. Gue tatoan gue, ya begitulah pokoknya ya. Bisa gitu. Makanya buat lu jangan pandang sebelah mata lah. Apalagi sampai ketemu orang-orang tatoan pinggir jalan atau apa ya, lu nggak tahu gitu loh. Lu nggak ngikutin dia, nggak tahu dia ngerjain apa. Sepatu aja dia ada sesuatu hal yang dia bikin hal positif, dia nolongin orang atau nolongin kucing yang lagi tuh, kita nggak ada yang tahu gitu. Makanya jangan pandang sebelah mata lah sama mereka orang. Iya benar. Sama kita lah, sama kita. Jangan stigmanya aja ya. Jangan aja. stigmanya aja. Kita nggak tahu dia pernah berbuat baik apa sampai Tuhan itu sayang sama dia, kan kita nggak ada yang tahu ya. Betul banget. Terus untuk dari segi bertahan elunya di pekerjaan lo gimana nih Ki? Survive and struggle-nya gitu. Jadi kalau saran gue sih, lakuin aja yang lu bisa. Selagi itu nggak ganggu orang, nggak nyusahin orang, lu kerjain aja apa yang lu suka gitu loh. Jadi, kayak ya gue sih nggak bisa ngambil contoh dari orang lain, dari gue aja gitu kan. Ya gue bisanya kayak gini. Do it something with passion. Iya. Yoi, passion lo dimasak ada gitu kan. Di passionnya doyan takoyaki ada gitu ya. Udah. Do it something with passion. Lu dengerin tuh. Do it something with passion. Aduh goblok. Konsisten Aja udah, percaya aja. Lu lahir, lu dari kandungan sampai lu nanti mati,
Itu digariskan tuh rezeki lu udah pasti ada. Tapi dicari, jangan ditungguin. Dicari. Memang bener rezeki itu nggak kemana-mana. Tapi kalau lu yang nggak kemana-mana ya nggak akan dapat rezeki. Itu dia. Bener banget sih. Aduh. Itu gue sering banget tuh bahas sama dia tuh masalah itu tuh. Jadi gue sebenarnya masih banyak banget gue pengen ngobrol. Background tempat gue lagi nggak enak banget sih sebenarnya. Lagi rame banget. Emang banyak, emang lalu lalang banget. Tapi emang niatan gue pengen ngambil di tempat dia kerja gitu loh. Nanti next gue bakalan ngobrol lagi sama dia, sama satu orang lagi. Dia owner ya, bisa dibilang ya? Owner. Dia owner dari salah satu coffee shop yang ada di Permata juga, dalam satu circle gue juga sih. Jadi nanti ya untuk saat ini video short ini bakalan lu dengerin sedikit tentang Ricky. Ya pribadinya dia sedikit kita udah kulik. Nanti kita ngobrol banyak lagi lewat yang lebih serius lagi ya Ki. Yang lebih, jangan serius-serius juga sih, Yang lebih yang lebih relax lah ya. lebih relax, lebih enjoy aja. Iya. Kalau nggak jihad nggak apa-apa di Lebih enjoy kayak lagunya orang tuh ya. Ya, Ada lagunya enjoy ya. Orangnya udah nggak ada. Orangnya ada. Lagunya maksudnya. Orangnya ada. Ada. Masih ada. Nah, itu dia sih yang bikin motor ini lewat lagi. Gue pengennya tuh emang konsep gue drinking for thinking. Jadi di saat gue minum, terus gue berpikir sambil ngobrol. Ya awalnya kan ngobrol berpikir cari jalan gimana caranya. Ya mudah-mudahan dengan bacot gue berdua ini bisa ngebuka sedikit pemikiran lu orang nih. Bener. Apalagi Jadi- di saat pandemi kayak gini. Nah, itu dia. Gila. Ngebuka yang lu mikir nih, aduh gua harus gimana ya? Gua udah berhenti kerja, kerja ngapain nih, Cak, gua ngapain iya. ya. Aduh. Masih banyak jalan, Bre. Masih banyak banget. Tenang. Tapi intinya tadi itu tuh yang lu bilang apa naik tuh, friend. Jadi yang tadi Konsisten, lu ulangin dah tuh. lu harus konsisten, lu harus gerak lah seenggaknya. Lu harus gerak, lu harus keluar gitu. Lu kerjain apa yang lu suka aja udah. Lu kerjain, jangan lu diem. Yang tadi gue bilang, rezeki memang nggak kemana-mana. Tapi kalau lu nggak kemana-mana ya nggak akan ada rezeki, men. Nggak ada rezekinya. Oke. Short and padat. Rezeki nggak akan kemana-mana. Tapi kalau lu nggak kemana-mana, mau kemana tuh rezeki, ya kan? Kantong gue kan, gue yang kemana-mana nih. Yoi. Friend, thank you